ada laporan APBN ya yang Baru hari ini ya. baru keluar itu Heeh. kita ternyata ada defisit juga Ya. di APBN Februari 2025 ini. Dan itu pasti akan berpengaruh secara jangka pendek. Awal 2025 tuh banyak banget nih ketidakpastian Betul. itu ya, baik ekonomi dalam negeri maupun global. Kesimpulannya apakah ini menjadi waktu yang tepat untuk bagi pemula memulai investasi saham? Ketidakpastian ini tidak enak, tapi justru gara-gara ketidakpastian kita bisa dapat diskon. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau backgroundnya udah kayak gini, pasti tahu dong. Aku nggak bakal sendiri. Tapi kali ini sudah ada tamu yang datang menemani saya. Siapa lagi kalau bukan ada Mas Dodi Prayogo. Apa kabar Mas Dodi? Halo Kariska, halo juga teman-teman. Kabarnya baik Mas Dodi? Baik. Ini senang banget sih kita Cuanomics karena Mas Dodi tuh ternyata base-nya di Surabaya, Betul. dan pas banget kebetulan lagi di Jakarta. Thank you banget ya udah meluangkan waktu datang ke sini. Gimana nih Jakarta, panas nggak? Panas banget nih Jakarta ya. Padahal lagi musim hujan, Lagi cuman musim kayak hujan. cuacanya lagi panas Panas, ya. hari Sama ini lagi kayak di panas. Surabaya nggak sih? Surabaya kurang lebih. Bedanya kalau di Jakarta macet. Tapi tadi gimana ke sini dari Tadi di sini hotel? kebetulan memang jamnya kan lagi siang, jadi dan dekat juga, jadi lumayan lancar ke sini. Lumayan lancar Heeh. ya. Kalau kita agak sorean bisa jadi macet, Nah, macet bener banget, Heeh. bener banget. Kalau makin sore tuh Jakarta udah deh tuh kacau balau, tuh macet di mana-mana. Terus Mas Dodi ini sangat menarik ya, karena dari Mas Dodi tuh sehari-hari sebenarnya dosen ya. Bener. Jadi saya full time dosen, tapi dosennya di teknik sipil sebenarnya, bukan di ekonomi. Oh iya? Ya, Terus gimana ceritanya kok akhirnya malah finance influencer, terus udah gitu ngedukasi orang-orang tentang investasi? ya. Jadi Ceritanya sebenarnya gimana? ceritanya lumayan panjang. Ini flashback ketika saya masih studi lanjut. Jadi saya studi lanjut itu 2011 saya studi lanjut ke luar negeri, dan di 2013 itu memang dari saya pribadi ada decision untuk nikah dengan istri saya yang sekarang ini. Dan waktu itu memang sama sekali hampir bisa dibilang nol juga pengetahuan tentang investasi, finansial dan sebagainya. Tapi karena memang sudah kepepet mau menikah dan gak ada pengetahuan sama sekali, saya memutuskan sebagai seorang calon suami ya saya harus ambil tanggung jawab lebih. Jadi saya mulai belajar tentang finansial, dan karena memang hobi baca buku dan hobi belajar, akhirnya beberapa konsep itu bisa masuk dengan cepat dan lumayan banyak buku yang dibaca. Apalagi pada saat itu kan lagi studi lanjut, perpustakaan juga sangat lengkap di sana, dan akhirnya mulai trial and error. Nah lucunya pertama kali jatuh hati itu bukan di investasi yang rendah resiko. Biasanya kan orang-orang mulai dari mungkin deposito dulu atau obligasi. Buku yang pertama saya baca itu saya ingat banget, itu buku tentang saham. Dan akhirnya dari situ saya coba mempelajari saham itu alirannya ada apa aja sih. Oh ada yang mungkin nanti fundamental, ada yang technical, ada yang macam-macam. Saya jatuh hati dengan style saya lebih ke arah investasi yang berbasis fundamental, di mana saham itu kita anggap sebagai perusahaan atau bisnis gitu ya. Nah, long story short, balik ke Indonesia 2016, akhirnya menjadi dosen. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengajar satu mata kuliah di di pasca sarjana, itu adalah engineering economics atau ekonomi teknik. Di mana di sana saya menjelaskan tentang konsep time value of money dan interest rate alias konsep bunga gitu ya. Saya jelasin tuh, misalnya kalau seandainya interest rate-nya 8%, itu di dunia kenyataannya investasinya apa yang 8%. Saya bukakan dashboard-nya karena memang saya suka nyobain investasi gitu ya. Akhirnya ada mahasiswa yang nyeletuk. Pak, ini penjelasannya lumayan detail nih, nggak begitu banyak ada yang menjelaskan sedetail ini, bahkan menunjukkan sampai seri investasinya atau jenis investasinya dengan detail gitu ya, sampai bukain dashboard investasi juga, kok nggak diupload di YouTube aja. Nah akhirnya sampai sekarang gitu ya, saya coba upload di YouTube, mungkin video ke-18 baru booming karena timingnya pas banget beberapa bulan sebelum COVID-19. Orang-orang kan semua pada akhirnya kan ngelihat semua kan ya ke layar. Dan Iya. akhirnya jadi seperti sekarang. Nih muridnya pasti Gen Z deh. Kayak Gen Z langsung, oh udah Pak daripada ribet jelasin langsung aja ke mana upload ke YouTube gitu. Upload ke Instagram YouTube. juga ya Betul, kan betul. akhirnya. Oh jadi berawal dari ya sama aja ya kebutuhan juga gitu ya. Betul, dari Kebutuhan terus ya pengen cari income tambahan. Dan Mas Dodi pun menunjukkan bahwa sebagai pekerja itu juga bisa
nyambi sebagai investor saham. Berarti sebenarnya yang utama apa nih? Investor sahamnya sebagai investor saham atau sebagai dosen? Oke. Jadi kalau seandainya investor itu kan istilahnya kan kita kan penghasilannya pasif. Hmm. Nah, selama memang kita belum punya aset yang bisa mengcover kebutuhan kita, maka kalau menurut saya sih nggak ada masalah untuk kita juga fokus ke penghasilan aktif. Salah satunya adalah menjadi dosen atau mungkin teman-teman buka bisnis gitu ya, atau misalnya teman-teman punya side income tambahan, content creator salah satunya. Nah, selama kita masih punya tenaga dan aset kita masih terus ingin ngumpulin aset yang nantinya tujuannya adalah ngasilin kita passive income, dalam artian kalau saham nanti dividen gitu ya, atau let's say obligasi itu kupon, ya nggak ada masalah sih. Jadi kalau saya pribadi, dua-duanya tetap jalan. Jadi sebagian dari penghasilan saya yang tidak saya pakai, saya langsung investkan. Oke. Gitu. Jadi kalau seandainya istri kan biasanya bulanan kan minta ya berapa gitu ya untuk kebutuhan bulanan, transfer, terus kemudian sisa masih ada, biasanya saya sisihkan sedikit di rekening saya untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya langsung saya masukkan ke rekening RDN lah istilahnya ya, rekening dana nasabah gitu ya, di akun saham ataupun di beberapa instrumen lainnya. Nah itu sih, itu yang menurut saya nantinya akan efektif membuat aset kita akan menggulung karena aktif dan pasif bercampur menjadi satu. Oke. Gitu. Dan untuk bisa berarti kan Mas Dudi ini fokus dan paling banyak ada di investasi saham juga ya. Betul, betul. Nah, aku pengen tahu aja sih investasi saham itu kita bisa mulai itu dari kapan sih? Oke, jadi sebenarnya kalau bicara investasi saham, saya kan mulai investasi kan usia 26, 27. Teman-teman yang saya tahu sekarang ini mulai bahkan dari usia 17, 18 tahun sudah mulai investasi. As long Berarti as punya KTP, masih kita bisa buka akun rekening saham gitu ya, kita sudah bisa mulai investasi. Dan memang banyak banget kan investor-investor muda yang seperti kita kenal, sukses dan sebagainya gitu ya. Dan saya rasa justru sekarang ini semakin mudah, semakin bagus karena ada yang namanya compound interest, keajaiban dari bunga berbunga. Dimana kalau kita bisa melipat gandakan uang dari dini, kita punya waktu yang sangat panjang untuk bisa kita lipatkan aset kita di saham. Oke, jadi kalau ditanya harus mulai dari kapan, ya sedini mungkin Sedini kayak mungkin. why not gitu Betul. ya. Tapi gimana ya untuk modalnya sendiri, kalau dari sudut pandang Mas Dodi kan kita mikirnya, wah kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, berarti apakah butuh modal besar juga gitu buat memulai investasi saham ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara saham memang balik lagi ini kan pasar modal. Ini agak beda dengan misalnya kita bicara investasi leher ke atas gitu ya. Kita beli buku atau kita beli alat gitu ya, misalnya laptop atau apa, kemudian kita kerja, hasilnya dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal itu bisa menghasilkan penghasilan aktif yang sangat banyak. Nah, karena saham ini adalah pasar modal, artinya untuk bisa ngasilin modal tambahan, kita harus sedia dulu nih modal. Jadi kalau seandainya uangnya 1 juta, untungnya 10%, ya paling jadinya 1,1 juta. Tapi kalau orang dengan modal 1 miliar, untungnya 10%, jadinya 1,1 miliar. Jadi memang bisa dibilang kalau dari nominal itu besar efeknya gitu ya terhadap penambahannya. Tapi kalau kita bicara persentase, sebenarnya saham itu adil. Karena kalau naik 10%, mau yang modal 1 juta juga naik 10%, modal 1 miliar juga naiknya 10%, modal 100.000 juga naiknya 10%. Nah makanya penting bagi kita tadi supaya bisa tetap fokus ke dua-duanya. Jadi penghasilan aktifnya terus dipacu juga supaya modalnya tambah banyak, hidupnya jangan boros-boros, supaya kita bisa belajar untuk mulai dari awal untuk familiar dengan investasi saham. Karena ketika uang kita sudah banyak, kalau kita belum familiarkan, kita akan susah banget. Bayangkan gini, usia 30-an kita sudah punya keluarga, kemudian kita sudah ngerasain punya uang. Kalau mau belajar hal yang baru tuh susah banget untuk dimulainya karena harus takes time, harus kita sediakan waktu lagi. Tapi justru dengan dini ini kita sudah familiar dengan saham, ketika nanti sudah dapat rezeki yang lebih banyak, maka uangnya itu sudah tahu bakal mau dikemanakan. Akan kerasa kalau bahasa Jawanya itu eman. Eman itu apa ya? Sayang. Uangnya itu untuk bisa digunakan untuk hal-hal lain. Iya. Bawahnya kepingin diinvestasikan aja. Gitu. Kelebihannya memulai dari usia muda berarti maksudnya kita jadi lebih leluasa untuk belajar ya. Bener. Baik itu mau gagalnya Ya. atau mungkin ya lagi untung atau gagal kita jadi lebih leluasa lah. Karena Leluasa. belum ada tanggung jawab yang banyak kan. Ya, ya. Jadi untuk yang fresh graduate mungkin kalau mau nyisihin tabungan dicoba untuk belajar ke investasi saham gitu ya. Benar sekali.
Ya. Terus, wah ini menarik. Oke, jadi untuk mengumpulkan modal itu nominal bisa mulai dari berapa aja nih? Berapa aja? Karena Kalau saran dari Mas Dodi? di saham sendiri kan minimal pembeliannya kan satu lot alias 100 lembar. Jadi kalau seandainya harga sahamnya itu let's say misalnya 500 gitu ya, berarti kita perlu kurang lebih sekitar 50.000 aja, bahkan sudah bisa 500 dikalikan 100 kan 50.000. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita bisa start mungkin let's say dari 1 juta gitu ya, karena kalau memang modal kita kecil bisa gitu ya, tapi pilihan saham yang kita beli dan modal kecil tadi itu juga lebih sedikit. Ada beberapa saham-saham yang kita kenal gitu ya, let's say saham-saham perbankan harganya itu sudah di ribuan gitu ya. Jadi kalau mau membeli minimal perlu uang 400.000 sampai 1 juta untuk beli saham bank. Nah itu sih, jadi dari awal kita sisihkan uangnya, kalau uangnya masih belum cukup jangan dipaksain beli saham-saham yang mungkin 50-an atau 100-an yang kualitasnya kita nggak ketahui, ditabung dulu sampai sudah bisa untuk membeli satu lot saham-saham yang kita benar-benar tahu perusahaannya, ya baru kita belikan. Iya, ya, karena yang juga mahal itu adalah pengalamannya ya. Kalau kita Pengalamannya, mulai dari awal, jadi kita punya pengalaman yang betul. banyak Ya, gitu ya, kan. ya, Dan jadi mungkin jadi lebih siap gitu ketika kita punya modal yang ya. lebih besar Lebih lagi. besar Jadi sebenarnya lagi. jangan berkecil hati juga ya kalau modal kita masih kecil gitu kan. Justru modal kecil tuh enaknya adalah kalau salah tadi ya untungnya ruginya kecil gitu ya. Kalau kalau modalnya kalau baru belajar dan dengan uang yang sangat banyak, biaya untuk belajar itu bisa sangat banyak banget gitu. Oke. Sama kayak pemula juga perlu tahu ya, beda investasi saham dan trading itu adalah dua Hal hal yang yang berbeda, berbeda. betul. Dan tadi juga ada aliran-alirannya lagi ya Ya, ya, kan. Itu ya. bisa perlu dijelasin nggak tuh Mas Oke, Dodi? ini menarik karena ketika saya investasi awal-awal itu saya juga banyak baca beberapa buku. Jadi ada buku untuk trading, ada juga buku yang fokusnya untuk investing. Perbedaannya sebenarnya cukup simpel. Kalau investing tuh pola pikirnya adalah untuk jangka panjang, ya, jangka panjang bisa tahunan gitu ya. Meskipun transaksi jual dan belinya bisa jadi dalam konteksnya dalam bulanan juga bisa, tapi point of view kita ketika kita beli saham itu adalah untuk kita pegang dalam durasi tahunan. Tapi kalau namanya trading, trading itu kan kita beli barang, kita harus jualnya cepat nih, supaya nanti modalnya cepat menggulung, kemudian kita belikan barang yang baru lagi, kemudian kita jual. Nah dari situ aja sudah beda banget, trading tuh lebih aktif daripada investing. Kalau investing tuh sifatnya kita bisa tinggalkan, kita pantaunya sesekali, trading itu menuntut kita untuk kita punya waktu. Dan gak ada yang salah, ada orang yang memang punya waktu luang dan jago untuk membaca tren gitu ya, sehingga trading lebih cocok bagi mereka. Ada juga orang yang kalau seandainya mau buka saham aja harus ke toilet dulu di kantor gitu ya, nyuri-nyuri atau gimana, karena kerjaannya nggak memungkinkan gitu ya, maka lebih cocok bisa jadi investing. Nah, bicara investing, investing juga punya banyak aliran gitu ya, karena kadang-kadang kalau seandainya saham turun enaknya beli apa jual ya? Kalau saya ditanya seperti itu, saya tanya, kamu alirannya yang seperti apa dulu gitu. Karena bisa jadi satu saham yang sama di harga yang sama, tanya investor A, B, C, itu jawabannya bisa beda semua. Ada yang mungkin bilang jangan beli dulu karena misalnya asing masih jual barang gitu ya, masih keluar. Ada juga yang bilang ini kesempatan beli karena ini adalah hujan emas, kita harus siapkan ember yang sebesar-besarnya gitu ya, karena dia adalah investor fundamental. Ada juga yang ngerasa ini trennya lagi turun nih, jangan dulu nih, belum sampai bottom gitu ya, belum ada pembalikan atau reversal. Itu mungkin adalah investor technical. Nah, itu dia yang kita bisa kita harus pahami dulu. Kira-kira teman-teman kalau mau investasi mau pilih aliran yang mana? Tapi kalau misalnya mau dikerucutkan, itu kita bisa bagi menjadi mungkin 2 sampai 3 aliran besar ya. Yang pertama adalah aliran fundamental. Jadi fundamental itu adalah aliran yang menganggap saham itu sebagai bisnis, di mana fokus kita adalah kita membeli saham berdasarkan bisnisnya. Bisa dari laporan keuangan, bisa dari kita analisa prospek ke depannya seperti apa gitu ya. Bisa juga kita bisa cek kurang lebih makroekonominya seperti apa gitu ya. Nah kalau technical biasanya berdasarkan chart atau pattern pergerakan jangka pendek yang terjadi di masa lampau, dengan catatan ini kita gunakan untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Kalau yang ketiga ini adalah aliran dalam tanda petik bandarmologi, di mana investor ini akan invest ketika mengikuti pergerakan dari big player. Jadi kalau seandainya paling gampang biasanya orang-orang kan sebutnya asing gitu ya, asing lagi keluar ya kita ikut-ikutan aja, kabur aja dulu gitu misalnya. Tapi ketika asingnya masuk, mereka ikutan masuk. Karena mereka percaya penggeraknya ini adalah ada bandar yang menggerakkan. Bandar dalam artian bukan hal-hal yang negatif ya, tapi memang institusi asing ataupun memang fund manager besar yang ada di Indonesia.
Jadi Hmm. kalau saya bisa bagi, teman-teman harus bisa tentu ini mau yang aliran mana, lebih nyaman di fundamental kah, atau mau lebih suka untuk memprediksi short term, bisa dibilang technical, atau suka dengan pergerakan dari big player, bisa Oke. dibilang bandarmologi. Dari 3 aliran itu yang perlu diketahui juga nih ya buat Ya, para pemula yang mungkin baru mau terjun ke ya, investor apa, investasi saham atau ya, mungkin ada yang lagi galau, "Aku nih bagian aliran apa?" ya. Sebenarnya ada yang lebih apa, kita bisa membandingkan itu mana yang lebih baik nggak sih? Bisa dibilang masing-masing aliran ini akan thriving atau akan sukses di kondisi yang berbeda-beda justru. Misalnya nih, kita ambil contoh aja, saham yang paling aman mungkin BBCA ya, ya saham-saham yang bisa dibilang besar gitu ya. Ketika BBCA misalnya minggu lalu turun 2-3% gitu ya, dari let's say pernah sempat sempat di 10.000 lebih, kemudian sampai ke 8.000. Ketika saya tanya investor fundamental, bisa jadi jawaban mereka adalah ini saat yang tepat untuk membeli nih, kapan lagi BCA dihargai misalnya bisa turun sampai 15-20% dalam waktu cuman sekian bulan gitu ya. Apalagi laporan keuangannya lagi bagus nih. Tapi kalau tanya sama misal investor technical, masih belum kelihatan nih tren pembalikannya. Jadi lebih baik ya jangan disentuh dulu nih atau mungkin cut loss dulu gitu misalnya. Kalau ditanya sama bandarmologi, loh asing lagi jualan, ngapain kau masuk? Nah ini yang menurut saya kita perlu tahu kita ada di mana. Ada masa-masa ketika investor fundamental itu akan suffer. Contohnya pada saat sekarang. Kenapa? Karena orang-orang karena biasanya investor fundamental itu khususnya mungkin aliran value investing itu akan lebih suka masuk secara kontrarian. Kontrarian itu artinya berlawanan dengan pasar. Ketika pasar menjual, investor fundamental kalau memang yang dijual itu sesuatu yang bagus ya, biasanya akan mencoba untuk masuk. Tapi masalah kita juga tidak mencoba untuk men-timing level bottom dari saham itu seperti apa. Kita cuma merasa kalau ini murah ya kenapa kita nggak masuk. Dan akhirnya bisa jadi tren penurunan itu akan terus berlanjut. Dan Mmm. kita dalam waktu 1, 2, 3 bulan ke depan, portofolionya akan minus. Nah, saya pribadi sekarang lagi minus. Karena belinya kan saham-saham yang fundamentalnya bagus dan bisa dilihat sendiri saham-saham blue chip yang ada di Indonesia ini pada turun semua, merah semua. Mungkin seluruh Indonesia ya. Mhm. Dua akhir Februari lalu itu kayaknya nggak ada deh yang positif kalau yang megang saham-saham blue chip gitu ya. Iya. Even fund manager sekalipun rapotnya merah semua gitu ya. Nah, tapi ada kalanya fundamental itu akan thriving gitu ya. Ketika sahamnya itu terus-menerus bertumbuh, IPS-nya tumbuh, IPS itu kayak earning per share ya, laba per lembarnya tumbuh, dividennya naik. Akhirnya tiba-tiba teman saya dulu 2008 sempat beli satu saham blue chip, harganya murah banget. Ini sebut aja sahamnya Indofood gitu ya 2008 ya. Dia pernah beli Indofood harganya kalau nggak salah 1.000. Bahkan sekarang dividennya itu sudah 300 ya. Jadi sekitar 30% dari pembeliannya di tahun 1000. Dia cerita ke saya, kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, biasanya dapat dibayarin oleh dividennya dari saham Indofood. Oh, nah ini ada lagi berarti keuntungan yang bisa didapatkan Betul, dari dari investasi saham itu adalah nggak dividen salah hanya satunya, capital gain, itu, capital gain itu berarti selisih ya, kenaikan, kenaikan selisih. ya? Ya, Dan juga bisa didapatkan lewat dividen. dividen. Ya. Sambil boleh dijelaskan lagi nggak, Oke, Mas Dodi? jadi eh, Beda antara capital gain dan dan dividen ini? dividen. Jadi sebenarnya investor fundamental ada juga yang fokusnya ke capital gain. Dalam artian mereka tidak begitu perlu dividennya. Yang penting adalah fokus untuk mencari saham-saham apa yang akan menjadi multi-bagger. Multi-bagger itu artinya saham ini akan berlipat-lipat. Dan biasanya fokusnya adalah mencari perusahaan-perusahaan yang hidden gem, yang mungkin orang-orang nggak tahu prospek ke depannya kayak gimana, atau mungkin lagi pindah usaha atau lagi ada aksi korporasi gitu misalnya, dan akhirnya mereka berusaha untuk menemukan itu terlebih dahulu. Atau bisa jadi perusahaan-perusahaan yang lagi ditinggal oleh orang, tapi kita betting kalau seandainya performance-nya akan balik lagi seperti sebelumnya, dan ini adalah permasalahan sementara. Dan akhirnya belinya di harga murah untuk jualnya ketika prospeknya sudah kembali pulih lagi. Itu namanya capital gain, beli di harga 500, jual di harga 1.000. Berarti dapat untung 100% gitu ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang oke, nyari perusahaan yang multi bagger ini susah loh sebenarnya, karena kita mau ndak mau harus dalam tanda petik itu belusukan ya, kita harus nyari mungkin ya bisnisnya ini kayak gimana sih, bener apa enggak, harus tanya sama supplier, vendor, bahkan harus sedetail itu, tanya karyawan dan seterusnya. Sehingga saya mau beli perusahaan yang pasti-pasti aja, yang sudah punya track record
besar, produknya saya sudah tahu, dan rutin bagi dividen, dan dividennya itu naik terus setiap tahun. Nah, ya itu yang investor yang tipikal fundamental seperti itu akan lebih cenderung suka beli-beli perusahaan yang blue chip. Perusahaan-perusahaan yang bisnisnya terbukti di sektor yang bagus dan membagikan dividen, dan mereka akan hidup dari dividen. Hmm. Ada juga yang investor yang seperti itu. Dividen itu artinya perusahaan kan akan nyetak profit nih. Kalau Ya. misalnya perusahaan nggak cetak profit, itu namanya perusahaan, itu bukan perusahaan, itu namanya badan sosial gitu ya. Hmm. Nah, profitnya itu sebagian akan dibagikan ke investornya berupa dividen. Sebagian lagi akan ditahan untuk diputarkan lagi. Misalnya untuk buka kantor cabang baru, ekspansi, dan sebagainya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dan investor saham yang fundamental ini ya salah satu pemasukan atau keuntungan yang didapatkan adalah dari pembagian dividen Dari ini dividen. ya. Jadi berarti kalau meskipun sekarang mungkin lagi banyak pasar saham yang merah gitu ya, terutama yang perusahaan-perusahaan blue chip itu yang udah mapan, investor saham masih bisa bergantung untuk mendapatkan keuntungan dari dividen itu gitu. Betul, biasanya dividen itu kita jadikan sebagai uang tunggunya kita. Tapi dengan catatan kita harus pastikan juga apakah kejadian seperti ini memang sementara ataukah permanen. Karena ada juga loh perusahaan blue chip, kita sebut contoh aja misalnya Unilever gitu ya. 2018 itu perusahaan yang menjadi idola primadona. Kalau saya ngelihat webinar atau seminar saham selalu dijadikan sebagai contoh. Unilever ini perusahaan selalu naik, produknya kita pakai dan sebagainya. Tapi lately semenjak COVID dan ada beberapa isu-isu, produk-produknya banyak orang tinggalkan dan cari substitusi lainnya sehingga penjualannya turun, dan akhirnya ada perubahan fundamental. Nah, sehingga harganya turun dan bisa jadi penurunannya permanen karena dulunya bisa mencetak laba sekian triliun, mungkin 7 sampai 9 triliun, sekarang labanya mungkin cuma 4 triliunan. Berarti kan dividen juga ikut turun. Nah, ini yang teman-teman harus pastikan. Oke, dividen itu kita akan dapatkan, tapi pastikan setidaknya 2 sampai 5 tahun ke depan kinerjanya minimal sama atau lebih bagus dibandingkan saat ini. Oke. Nah, tadi udah kita tahu ada beberapa alirannya ya. Dan tadi Mas Dodi mention alirannya fundamental nih. Betul, betul. Kenapa akhirnya fundamental ini lebih relevan buat Mas Dodi secara personal ya? Kalau ngelihat juga apakah ada hubungannya sebagai kondisi saat ini yang berkeluarga atau pekerjaan Mas Dodi juga? Kenapa sih itu yang lebih relevan? Oke, karena kalau menurut saya paling merasa kurang produktif kalau setiap hari hanya ngeliatin layar. Jadi kayak memantau pergerakan dari harga, baca berita secara real time, kemudian menganalisa pattern-pattern, itu menurut saya lebih takes time. Karena kan saya pribadi ada kerjaan juga dan ada beberapa side income juga, ada keluarga yang harus diurus. Saya sempat punya beberapa teman yang trader, dia kalau jam 9 dan jam 4 selalu nggak bisa diganggu. Jam setengah 9, tunggu dulu ya, mau ngafe bentar gitu ya, mau buka layar, soalnya mau opening gitu ya. Terus ketika ketemu sore gitu, tunggu dulu ya, setengah 4 mau ada closing gitu. Jadi mau buka komputer dulu, set sana sini. Saya ngerasa itu kurang pas aja dengan saya. Bukan berarti trader itu salah ya. Trader juga bisa dapat uang gitu ya. Tapi itu saya merasa itu kurang pas buat saya. Jadi fokus saya adalah, saya ngerasa saham ini adalah bisnis di mana sama seperti kita buka coffee shop. Coffee shop itu kan pasti ada omsetnya, ada labanya. Saya merasa lebih make sense untuk menganalisa saham ini sebagai bisnis. Karena memang tujuan dari saham adalah ya, di balik saham adalah perusahaan gitu. Kalau trader kan istilahnya saham itu dipinjem untuk dijual kembali di harga yang lebih tinggi. Kalau bagi perusahaan, bagi investor fundamental, saham itu adalah bisnis. Kita beli saham seolah-olah kita itu punya perusahaannya. Meskipun bukan berarti kalau kita beli saham BCA gitu, terus kita datang ke BCA cuma beli satu lot, terus ngomong sama satpamnya, saya punya ya BCA ya, diusir nanti kita Sejak ya. kapan gitu, satpamnya bingung. Iya, jadi itu sih yang menurut saya lebih make sense buat saya. Dan lebih membutuhkan waktu yang tidak harus standby secara real time ketika pasar sedang buka. Oke, jadi kita harus kenal diri sendiri dulu ya, Betul, kayak betul. karakternya emang tipikalnya seperti apa, kebutuhannya juga seperti apa gitu Ya. kan, terus tujuan kita mau investasinya juga seperti apa. Karena kan kalau yang fundamental pun tadi kan Mas Dodi bilang ya
ada suffernya juga lah Ya, ya, dan ya. berarti kan Kondisi memang sekarang butuh terutama. ada spare uang juga gitu Ya, kan, uangnya harus buat dingin juga. uang dingin Mm-mm. juga gitu. Oke, udah, untuk itu step selanjutnya dalam memulai saham tuh apalagi sih Mas Dodi? Oke. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memutuskan kita cocoknya tipe apa sih, maka ya kita do the action gitu ya, lakukan actionnya. Yang pertama ya, yang harus kita lakukan adalah kita pilih sahamnya dulu. Karena kalau kita meskipun kita tahu investor, tapi kalau kita dengar-dengar dari rekomendasi atau beli karena FOMO, yang terjadi adalah ya nggak akan sustainable. Bisa jadi kita beli karena FOMO, kemudian naik sahamnya. Tapi mau sampai kapan? Atau kita dapat rekomendasi dari teman kita yang sesama investor juga, dan akhirnya sukses naik, hidup kita akan tergantung dari mereka gitu ya. Maka step pertama kalau menurut saya adalah kita harus cari dulu saham yang tepat seperti apa. Dan biasanya itu akan mulai dari satu lingkaran kemampuan kita, atau bahasa Inggris kerennya itu circle of competence. Jadi kalau seandainya saya adalah dosen di teknik sipil, maka seharusnya saya akan tahu bisnis properti atau bisnis konstruksi. Nah, kita bisa mulai dulu tuh dari lingkarannya kita seperti apa. Atau kalau seandainya kita memang tahu bank ya, bank itu kan sebenarnya bisnis yang cukup simpel untuk dipahami. Artinya ada nasabah yang taruh uang, uangnya sama bank akan diputarkan sebagai pinjaman, dan profitnya dari selisihnya itu kan sebenarnya bisnis yang cukup simpel untuk dipelajari. Itu juga kita bisa ke sektor-sektor yang sangat gampang untuk dipelajari, atau mungkin consumer goods. Kita sebagai pengguna produknya, kalau kita sakit biasanya kita beli obat apa, kalau kita misalnya mau beli roti mereknya apa, beli sampo mereknya apa, kita bisa mulai dari situ dulu. Nah, hindari perusahaan-perusahaan yang kita sendiri bahkan nggak tahu, misalnya tekstil cara kerjanya kayak gimana ya, atau pabrik kimia cara kerjanya kayak gimana ya. Jangan memaksakan for the sake of, oh ini karena saham ini lagi trending, saya coba belajar gitu ya. Padahal ada banyak banget saham-saham yang mungkin kita bisa pelajari dengan sangat cepat, karena memang kita ada di dalam bisnis tersebut. Dan salah satu saham yang saya sempat untung beberapa kali, untung one bagger, two bagger, itu adalah saham-saham di sektor sektor konstruksi. Karena saham-saham di sektor konstruksi ini saya kurang lebih tahu gimana sih cara kerjanya kontraktor dan variabel apa yang membuat kontraktor ini bisa survive atau enggak di tengah, waktu itu kan kebetulan belinya pada saat pandemi gitu ya, di mana orang-orang menghindari saham-saham konstruksi. Karena yang orang-orang kenal saham-saham konstruksi itu kan biasanya saham-saham konstruksi yang di BUMN, yang notabene kita lihat sekarang kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Tapi ada beberapa perusahaan kontraktor swasta, konstruksi swasta, yang pada akhirnya juga sahamnya jatuh karena kena sentimen dari sektornya secara global. Nah, itulah yang pada akhirnya saya ambil kesempatan itu, dan akhirnya ada beberapa saham yang multi bagger karena saya tahu saham yang saya beli ada di lingkaran kompetensinya kita. Oke, jadi jangan ikuti apa yang trending, Betul. justru kita mulai dari apa yang Kita kita tahu, pahami gitu atau ya? yang mungkin kita akan gampang untuk mempelajarinya. Oke, Mas Dodi sendiri sejauh ini bidang apa nih yang, lagi naruh banyak Oke, investasi sahamnya? jujur kalau sekarang ini, kalau dulu kan memang mix ya. Jadi ada beberapa saham-saham yang mungkin market kapitalisasinya kecil, saham-saham yang istilahnya bukan blue chip, tapi ada yang di lapis kedua atau lapis ketiga saya taruh. Kalau sekarang, saya ngerasa ini ada hujan emas nih, di mana jarang-jarang banget saham-saham besar itu yang bisa kasih dividen kalau beli sekarang tuh sampai 9%, 7%, 8% gitu ya. Ya terakhir ngelihat ya pada saat Covid kemarin gitu ya, dan saya di Covid kemarin pun juga sempat beli saham bank, dan akhirnya juga sempat naik juga ya, apa namanya, sebelum pada akhirnya saya jual setahun atau 2 tahun yang lalu. Dan kayak merasa dejavu lagi nih, saham-saham blue chip sedang ada diskon, padahal kalau saya lihat 2025 ini dengan 2020 kayaknya jauh banget deh. Kita tidak sesuffer itu, tidak sesuffer pada saat di 2020. Kan kita bayangin ya, 2020 kita lockdown, banyak Ya ketidakpastian, pandemi. kredit macetnya meningkat, dan seterusnya. Kalau sekarang rasanya fine-fine aja, semua kantor buka. Memang sih ada beberapa sektor-sektor yang PHK-nya lumayan banyak gitu ya, karena ada beberapa satu dan lain hal, atau mungkin UMKM tertentu ada yang kita dengar di berita juga lagi kesusahan dan sebagainya. Tapi saya ngerasa ini jauh lebih baik dibandingkan 2020, dan mayoritas saham-saham blue chip itu valuasinya, atau dalam tanda petik murah mahalnya itu mirip dengan yang tahun 2020. Sehingga mungkin ada
90% dari porto saya itu ada di saham blue chip, khususnya di perbankan. 80% Oh. mungkin di Oh, justru perbankan. kebanyakan di perbankan ya? Ya, Tadi menarik sih, jadi ternyata yang di tahun 2025 ini mirip-mirip sama 20 2020? harga sahamnya secara valuasi. Valuasi itu dalam artian, oh, harga mobil ini dulunya dijual di harga 100 juta, diskon 50%. Tapi kan mobil kan pasti setiap tahun naik kan, jadi diskon 50%-nya itu sama, diskonnya itu sama. Tapi secara nominal memang harganya lebih tinggi daripada 2020, tapi secara diskon itu sama. Ya berarti mungkin juga ada pengaruh dari kondisi ekonomi kita dalam negeri ini nggak sih, Mas Dodi? Kan Salah salah dari awal satunya tahun tuh kita ada banyak gebrakan ya benar sebenarnya benar, dari pemerintah juga ya. gitu, terus mungkin dari ekonomi global gitu. Kalau saya ngelihat sih itu menjadi salah satunya, tapi kalau menurut saya karena memang di bursa saham Indonesia, penggerak utamanya mau nggak mau adalah investor asing. Jadi ketika nggak hanya di Indonesia, tapi kalau di luar negeri juga ada ketidakpastian, mereka cenderung untuk markir dulu dananya. Dan salah satu yang bisa kena untuk melikuidasi dari aset mereka adalah emerging market, salah satunya adalah Indonesia. Jadi Mhm. mereka mungkin tarik dulu dananya mereka parkirkan entah di bonds luar negeri atau di aset lainnya. Dan ketika ketidakpastian ini sudah mereda, gitu ya, kebijakan dari misalnya let's say presiden US sekarang Donald Trump sudah bisa diukur nih kira-kira seperti apa, maka bisa jadi investor asing akan memikirkan strategi selanjutnya. Misalnya apakah masuk kembali ke emerging market, ataukah mungkin bobotnya Indonesia yang dulunya diturunkan jadi bisa naik lagi gitu ya. Nah, ketika aliran dana masuk yang dibeli saham apa? Gak mungkin kan saham lapis kedua, lapis ketiga. Pasti saham-saham lapis pertama atau saham-saham blue chip lagi yang dibeli. Oke, jadi memang benar ya adanya ketidakpastian Betul. global saat ini itu juga bikin investor asing wait and see. Ya, Terus kondisi ekonomi Indonesia nih yang terbaru juga ada laporan APBN ya yang baru hari ini baru ya. baru keluar itu, Heeh. kita ternyata ada defisit juga Ya, di APBN Februari 2025 ini. Akan ngaruh juga nggak ya dengan kepercayaan dari investor asing terhadap ekonomi makro kita oke. dan akhirnya berdampak lagi ke pasar saham kita gitu? Mhm. Jadi kalau kita melihat, ini kan kita bisa namakan sebagai faktor-faktor makroekonomi, termasuk di dalamnya mungkin GDP Indonesia, mungkin kurs gitu ya, kurs seperti apa, dan kebijakan-kebijakan politik gitu ya. Dan itu pasti akan berpengaruh secara jangka pendek. Karena, kita percaya pasar itu kalau dalam jangka pendek, itu seperti mesin voting. Jadi kalau seandainya yang votingnya adalah takut, maka harga sahamnya akan turun. Tapi kalau dalam jangka panjang, pasar saham itu seperti timbangan. Dalam artian kalau memang perusahaannya terus-menerus mencetak laba, dividennya tambah meningkat, ya nggak mungkin dong akan murah. Let's say kita lihat 10 tahun yang lalu saham perbankan gitu ya, let's say BCA, BRI, Mandiri. Pasti kan ada isu-isu 2014 atau mungkin 2017 atau ketika Trump pertama kali ada perang dagang, ketika terpilih pertama kan juga perang dagang kan, ada isu-isu seperti itu juga kan. Tapi apa yang terjadi? Ketika memang laba dari perusahaan tersebut naik dan dividennya naik, ya harga sahamnya akan ngikutin naik. Cuman pada saat periode 2-3 bulan di saat itu harga sahamnya turun. Nah, itulah yang kita yakini sebagai investor fundamental khususnya yang value investing kalau ini cerminan dari mood dari pasar. Kita namakan tuh istilahnya Mr. Market. Mr. Market itu adalah orang yang datang ngetok kita, nawarin harga saham, harga saham ini hari ini aku jual 2.000, padahal biasanya 1.000 gitu ya. Lagi euforia. Tapi ada satu saat dia nawarin harga saham tuh harganya cuma 500, diskon 50%. Nah, kita sebagai seorang investor, kita jangan sampai mengikuti pasar, tapi pasar yang harus mengikuti kita. Jadi pasar itu yang melayani kita, bukan kita yang melayani pasar. Ketika pasarnya panik, kalau kita ikutan panik, ya kapan bisa untungnya gitu ya. Ketika pasarnya turun, kita ikutan jual rugi gitu ya. Ketika pasarnya naik, kita belinya di atas, berarti kan bukan buy low, sell high, tapi buy high, sell low. Nah, itu Mmm. yang coba investor fundamental, khususnya value investing, untuk bisa masuk ketika orang lagi panik dan keluar ketika orang lagi greedy. Masalahnya susah, karena orang panik itu kan bisa berketerusan gitu kan, bisa berbulan-bulan. Iya. Tahan nggak sih lihat misalnya portonya lagi minus satu sepeda motor gitu ya. Kalau misalnya tahan tiba-tiba turun lagi satu sepeda motor jadi satu mobil kecil gitu ya. Ternyata turun lagi nih sempat sampai Februari kemarin 2025 Mhm. pasar saham turunnya drastis gitu ya.
Mungkin yang dari tadi satu mobil kecil jadi satu mobil SUV. Nah itu tahan apa enggak? Kalau Hmm. nggak tahan, berarti mungkin bisa jadi kurang cocok di pasar saham atau jadi investor fundamental. Oke, jadi, dengan kata lain untuk aliran fundamental ini, bagaimana situasi ekonomi saat ini ya, Mm-mm. baik di Indonesia maupun juga secara global, tidak berpengaruh banyakkah? Aku bisa menyimpulkan begitu atau gimana? Berpengaruh, tapi balik lagi fokus kita adalah mencari perusahaan yang terdampaknya itu paling sedikit. Dan Mmm, saya rasa, saya yakin nggak semua perusahaan benar-benar terdampak gitu ya. Lebih terdampak adalah flow masuk aliran dana ke pasar saham dan flow keluar dari investor asing ataupun investor dalam negeri yang menjual atau membeli saham. Menurut saya sih lebih ke arah situ pengaruhnya. Tapi kalau kita lihat misalnya ya bisa jadi faktor itu adalah kurs. Bisa jadi kurs itu berpengaruh loh ke perusahaan. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya dalam USD atau punya hutang dalam USD. Nah, makroekonomi bisa menjadi faktor kalau seandainya perusahaan tersebut terekspos dengan faktor makroekonomi ini. Atau misalnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai ke sektor tertentu gitu ya, misalnya ke sektor rokok, itu bisa jadi berpengaruh. oke. Tapi ada beberapa hal-hal yang mungkin ya kita cuma jadikan sebagai info aja, Iya ya, jadi info. pengaruh ataunya sebenarnya balik lagi ke kekuatan mental Iya, benar. dari si aliran fundamental ini Iya, ya, iya, iya. investor, aliran fundamental ini. Wah menarik ya. Berarti dari Mas Dudi sendiri itu juga, memeriksa nggak sih tentang bagaimana laporan keuangannya? Apakah itu juga poin-poin yang harus diperhatikan gitu? Oke. Jadi kalau misalnya laporan keuangan jelas kita harus pelajari dalam artian kita kepingin tahu perusahaan tersebut saat ini dan masa lampau kinerjanya seperti apa. Tapi yang banyak orang suka lupakan adalah ini kan laporan keuangan di saat ini dan masa lampau. Masa depannya seperti apa? Nah, itu yang orang-orang itu banyak lupakan. Jadi menganggap laporan keuangan adalah nomor satu gitu ya. Padahal laporan keuangan di tahun depan, 2 tahun lagi, itu bisa aja berubah dari tahun ini. Apalagi kalau yang kita beli adalah perusahaan let's say di komoditas atau batu bara gitu misalnya yang paling terkenal di beberapa tahun terakhir ya. Di mana mungkin laporan keuangan yang 2 tahun lalu agak obsolete sekarang. Kenapa? Karena 2 tahun lalu harga batu bara lagi tinggi-tingginya. Sehingga omsetnya dari perusahaan batu bara itu juga tinggi karena kan harga batu bara lagi tinggi. Kalau sekarang kan harga batu bara turun ke seratusan gitu kan, sehingga otomatis tahun depan bisa jadi akan berubah dengan 2 atau 3 tahun sebelumnya. Nah itulah tugas investor, selain tahu masa lalu seperti apa, investor harus juga bisa memprediksi prospek ke depannya seperti apa. Laporan keuangan penting, tapi kita gunakan untuk bisa bisa membantu kita untuk memprediksi fundamental dari perusahaan ke depannya seperti apa. Karena saham itu sifatnya forward looking. Kalau dirasa saham ini prospeknya akan turun, biasanya orang-orang akan keluar duluan. Nah, tugas kita adalah memastikan benar nggak sih penurunannya ini permanen ataukah hanya sementara. Kalau seandainya sementara, ini jadi kesempatan. Kalau permanen ya segera kita hindari sahamnya. Mhm, jadi, Mas Dudi dalam melihat laporan keuangan tuh pasti akan, lihat bagaimana future-nya ya, Ya, ke depannya apakah perusahaan ini juga akan sustainable gitu betul. kan? Kalau market cap itu penting dalam artian kalau perusahaan tersebut punya kapitalisasi pasar yang tinggi, let's say kita bicara big banks gitu ya, itu kan pasti ada reasonnya kenapa kok suatu saham punya market cap 1.000 triliun gitu ya. Reasonnya apa? Ya bisa karena labanya tinggi, bisa karena memang perusahaan ini mahal ya karena memang ada harga ada rupa gitu ya. Kalau memang perusahaannya bagus ya akan dihargai mahal terus. Tapi yang bahaya adalah kalau kita ingat nggak ya, 2 atau 3 tahun lalu tuh sempat ada tren saham-saham bank digital tiba-tiba naik luar biasa gitu, yang harganya cuman 500 terus jadi 20.000, sekarang balik lagi ke seribuan, 2 ribuan gitu ya. Itu market cap-nya juga naik tinggi. Tapi apakah itu didukung karena fundamentalnya atau karena hal-hal lainnya? Misalnya aliran dana mendadak masuk banyak ke saham-saham tersebut gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak didukung oleh fundamentalnya, market cap yang tinggi pun juga bukan jaminan dari suatu saham itu, ini loh saham blue chip, maka saham blue chip itu selalu aman gitu ya. Market cap-nya tinggi, kita harus beli. Itu nggak jaminan juga. Tapi investor pemula itu bisa lihat dari perusahaan-perusahaan yang market cap-nya tinggi. Karena Mmm, memang perusahaan menjadi besar kan pasti ada alasan. Dan kalau alasannya adalah alasannya bagus, itu bisa jadi poin penting buat kita untuk jadi pilihan investasi. oke jadi,
baik itu lagi pemula atau yang mungkin aliran fundamental tadi, itu adalah beberapa poin yang biasanya juga harus diperhatikan gitu ya Betul. Dan dalam ini menentukan juga, ini saham. bicara market cap tinggi ya, market cap kecil juga kita perlu perhatikan. Oke. Karena biasanya kalau market cap kecil tuh lebih mudah untuk digoreng. Nah ini juga bahaya nih, biasanya saham-saham IPO, nggak semua saham IPO, tapi ada beberapa saham IPO yang kalau kita lihat secara masa lampau, tiba-tiba dari harga 100 jadi 1000, kemudian balik lagi ke 50, ya karena market cap-nya kecil. Kalau market cap-nya kecil, maka mudah banget bagi orang, bukan orang ya, bisa dibilang mungkin institusi atau sekumpulan orang, untuk mereka beli, tiba-tiba sahamnya ini jadi rame, naik, ketika sudah mulai rame mereka dump, mereka jual gitu ya di atas. Nah itu juga sekarang banyak juga skema pump and dump atau pom-pom Pom-pom juga ya. punya grup saham, kemudian dikasih sinyal kalau saham ini akan naik, kemudian yang beli membernya, kemudian si yang punya grupnya akhirnya jualan malah gitu ya karena sudah beli duluan dari bawah. Itu juga ada banyak banget, makanya market cap ini juga penting juga untuk kita jadi indikator. Iya ya, cuman emang kalau skema pom-pom itu harusnya balik lagi, kita lihat bagaimana fundamental perusahaan itu kan biar Betul, kita bisa terhindar ya dari bisa skema terhindar. pom-pom. Jadi Mm-mm. kita harus tahu siapa ownernya juga Ya, gitu, bagaimana perjalanan background perusahaannya kayak gitu mm-mm. nggak sih Mas Betul, Dodi? track record dari perusahaannya apa, karena bisa jadi yang menaikkan perusahaannya ya si Perusahaan. si owner dari perusahaannya juga ada Iya. juga yang main gitu, itu Iya juga iya iya, bahaya, itu yang harus kita hindarin ya. hindari, betul. Dan tadi tuh Mas Dudi juga bilang tentang saham-saham blue chip ya. Mm-mm. Ini emang rekomendasi juga kah buat para investor pemula atau yang aliran-aliran fundamental ini untuk memilih saham-saham blue chip? Oke, eh, saham blue chip nggak semuanya bagus. Ya seperti saya mention, beberapa perusahaan blue chip yang dulunya berjaya sekarang turun dan turunnya permanen. Kalau kita lihat 10 saham teratas di tahun 2025 versus mungkin 2005 atau 2015 itu namanya berubah. Hampir semuanya berubah gitu ya. Blue chip yang sekarang sama blue chip yang dulu, yang dulunya blue chip sekarang nggak jadi blue chip lagi. Nah, jadi blue chip itu sebenarnya bukan jaminan. Tapi starting awal itu bisa kita mulai dari saham-saham blue chip. Karena di balik ada banyak saham-saham blue chip yang jelek, juga ada banyak saham-saham blue chip yang bagus juga. Khususnya kalau saya lihat pribadi sih di sektor sektor perbankan ya, karena track record-nya puluhan tahun sukses untuk naikin laba, dan kalau perekonomian Indonesia naik, orang kan pasti perlu kredit, perlu minjem untuk Iya ngembangin sih. usaha, dan minjemnya ke siapa? Kan nggak mungkin ke apa namanya, ke rentenir, ya pastinya ke bank. Dan bank itu pasti orang-orang akan tetap nabung di bank. Jadi bank akan punya nasabah yang akan kasih dananya secara sukarela untuk ditabung, dan bank perbankan di Indonesia itu adalah salah satu yang profitnya paling tinggi di dunia gitu ya. Kalau kita lihat di negara-negara lain, nggak ada yang punya net interest margin setinggi bank-bank yang ada di Indonesia. Makanya kalau menurut saya sih perbankan di Indonesia selama ekonominya kita maju, apalagi beneran bisa 8% seperti yang apa namanya Target direncanakan oleh pemerintah. pemerintah sekarang, maka perbankan pasti akan maju juga gitu ya. Salah satu Oke. sektor yang akan maju. Dan dengan adanya bank-bank yang lagi diskon Mm-mm. besar-besaran ini kalau buat aliran fundamental waktu yang tepat juga kah membeli? Kalau menurut kami ya aliran fundamental, kita bisa katakan ini hujan emas. Kita harus Oh yang siapkan tadi itu ya. ember yang besar atau mungkin baskom malah ya untuk kita siapkan dengan catatan kita harus punya perut yang kuat, karena bisa jadi kadang-kadang eh, investasi itu nggak hanya otak aja, tapi kita juga harus punya perut. Dalam artian gini, otaknya kita bisa analisa dan kita tahu ini murah. Tapi bayangkan kita lagi naik mobil, kita lewat jalanan yang banyak guncangannya, kemudian di tengah jalan sebelum sampai tujuan kita nggak kuat karena mual kena goncangan tadi, akhirnya kita nggak sampai tujuan juga. Hmm. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah tahu ini murah, bukan berarti ketika kita bilang ini murah nggak akan bisa lebih murah lagi. Permasalahannya adalah kita punya nggak perut yang kuat untuk bisa tahan guncangan. Guncangannya masalah kita nggak tahu apakah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau bahkan berkepanjangan sampai 1 tahun. Tapi yang menjadi kekuatan bagi investor fundamental adalah perusahaan bagus tadi kasih kita dividen. Dan dividen ini adalah uang tunggunya kita. Ya, Nah jadi itu yang ada kesempatan lain itu ada ya yang kesempatan bisa lain kita lagi. manfaatkan juga. Berarti nih menurut Mas Dodi dengan misalnya kita adalah aliran fundamental ini, apakah masih memungkinkan buat kita bisa hidup dari investasi? Let's say pengeluaran kita biasanya 5 juta per bulan lah Ya, kayak ya. UMR Jakarta. Mungkin nggak sih?
Kita Oke, hidup dari investasi saham aja. sebenarnya kalau hitung matematikanya simple sih. Jadi kalau mau hidup dari dividen saham, rumusnya itu adalah kita pakai pengeluaran kita, let's say misalnya 5 juta gitu ya per bulan, kalikan 12, berarti kan sekitar 60 juta, kita bagikan dengan rata-rata dividen saham yang kita punya. Anggaplah rata-rata dividen saham kita 5% gitu ya. Ada beberapa saham itu sekarang bahkan hampir menyentuh double digit atau double digit sudah ada loh dividennya. Ya, ada yang 11%, Hmm. 8%, 9% itu ada. Jadi saya pakai 5% misalnya. Jadi tinggal kita bagikan aja 60 juta bagi 5%. Berarti kurang lebih sekitar 1,2 miliar. Artinya kalau kita taruh saham 1,2 miliar, 5%-nya itu dari 1,2 miliar kan 60 juta. Dan 60 juta untuk bisa untuk mengcover biaya hidup, sebenarnya kita secara technically kita itu bebas finansial. Jadi sebenarnya bebas finansial itu bukan bicara kita punya mobil mewah atau punya rumah yang mewah, gaya hidup yang mewah, tapi apakah kita punya penghasil aset yang menghasilin penghasilan pasif dan penghasilan pasifnya bisa mengcover biaya hidup. Itu bebas finansial. Ya, balik lagi sebenarnya juga ke gaya hidupnya Gaya itu ya. hidupnya, Jadi kita betul. harus nentuin dulu nih gaya hidup kita berapa. Jadi nanti kita bisa tinggal sesuaikan lagi kan Betul. tentang dari investasi saham itu. Dan kalau ditanya bisa atau enggak ya berarti bisa ya Sangat bisa. mengcover kebutuhan hidup Dengan kita juga catatan gitu. kebutuhan hidupnya juga nggak naik. Biasanya tantangan kita adalah kalau punya uang banyak, kita yang dulunya nggak bisa beli ini, sekarang jadi kepingin nih beli ini. Dulunya biasanya nggak pernah gonta-ganti mobil, sekarang karena punya uang yang lebih banyak, aset lebih banyak, kita kepingin nyobain nih mobil kalau yang mereknya kayak gini gimana gitu ya. Iya, ya. Oke, tadi kita udah tahu bagaimana aliran apa namanya investasi sahamnya, tujuannya harus kita tetapkan juga, cara-caranya, apa yang harus kita perhatikan gitu ya. Tapi ya balik lagi nih di tahun 2025, awal 2025 tuh banyak banget nih ketidakpastian Betul. itu ya, baik ekonomi dalam negeri maupun global. Kesimpulannya apakah ini menjadi waktu yang tepat untuk bagi pemula memulai investasi saham? Oke, saya jadi ingat satu quotes dari salah satu investor legendaris, namanya adalah Howard Marks. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indo, intinya adalah bargain. Bargain itu kan artinya diskon, baru muncul ketika ada yang tidak pasti. Ketika hal-hal yang tidak pasti tadi sudah settle atau sudah clear, bargain nggak akan ada lagi. Justru sebenarnya ketidakpastian itu hal yang nggak mengenakan, karena kita tahulah ada hashtag-hashtag baru yang selalu muncul setiap minggu, ada kasus-kasus baru yang selalu muncul, kebijakan-kebijakan baru yang selalu Itu ditentang, bikin resah bikin masyarakat resah, sebenarnya. bikin tidak pasti, ditambah Iya, lagi nggak hanya di Indonesia, di US juga ikut Presiden Trump gonjang-ganjing. juga gonjang-ganjing, juga kurs juga naik Kayaknya turun nggak gitu hanya ya. Indonesia ya yang pasar sahamnya ambruk ya, Di global pun global pun juga kan. juga, di Eropa juga, di Mm. Asia juga, karena kita bisa dibilang satu kesatuan gitu ya, nggak ada yang apa namanya, nggak saling berhubungan gitu. Dan ketidakpastian ini tidak enak, tapi justru gara-gara ketidakpastian kita bisa dapat diskon. Nah, makanya tinggal teman-teman punya ndak stamina yang kuat untuk bisa memanfaatkan ketidakpastian ini, sehingga dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan teman-teman bisa dapat keuntungan yang mungkin kita bisa jadi nggak akan dapatkan di tahun-tahun berikutnya. Karena kalau seandainya semuanya pasti-pasti, kayak 2024 akhir, IHSG naik tinggi ke 7.900 gitu ya, nggak ada bargain, semua barang mahal, semua saham mahal gitu ya. Saham-saham mencetak all time high semua. Tapi justru anehnya, semakin saham itu mahal, semakin orang tuh kepingin beli. Jadi kalau sekarang ini, kalau tahun lalu gitu ya, kalau saya bikin konten selalu ditanya, "Bang, saham kayak gini sudah naik tinggi, masih aman nggak ya untuk dibeli ya? Tapi ketika lagi turun, Bang, ini enaknya di cut loss dulu apa enggak ya? Karena takut turun lebih dalam." Nah, emosi kita tuh seringkali berkebalikan. Jadi kalau seandainya harusnya saham turun tuh kita harusnya happy, misalnya Mbak Rizka mau beli HP, kan lebih suka HP-nya itu lagi diskon kan, daripada Ya, lagi naik kan. harga Tapi murah. saham selalu kebalikan. Kalau seandainya sahamnya diskon, orang-orang justru takut. Kalau sahamnya lagi naik, orang-orang justru senang karena kemungkinan besar akan naik lebih tinggi lagi. Nah, mindset seperti itu yang harus di training terlebih dahulu. Kalau memang bisa untuk training terlebih dahulu, kita bisa lepaskan sisi emosi kita terhadap harga, maka ini bisa jadi kesempatan yang besar. Tapi bagi teman-teman yang memang takut, ya menurut saya sih
uang yang dimasukkan jangan banyak-banyak dulu, bisa parkir dulu ke instrumen yang lebih sifatnya fixed income gitu ya. Dalam artian let's say bisa deposito, tabungan, obligasi, sampai mungkin marketnya reda. Dan karena kan tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang naik turunnya besar masih tetap kuat, ada yang cuman goyang sedikit aja sudah mual-mual gitu kan. Nah itu tiap orang harus punya takaran dan ukurannya sendiri Oke, gitu. menarik nih. Jawabannya bikin mikir lagi kayaknya ya. Tapi emang gitu ya, karena Mhm, semua harus dibalikan lagi ke diri ke masing-masing ya masing-masing. untuk keputusannya. Oke, Mas Dodi, seru banget ngobrol-ngobrol sama Mas Dodi. Thank Banyak you. perumpamaannya nih ya kalau sama dosen emang. Tapi jadi makin paham dan semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru mulai investasi, mau terjun lah ya ke Ya, investasi saham atau justru nge-refresh lagi aja gitu ya. Mungkin betul ada yang lagi down ya mentalnya betul. ngelihat pasar saham Tenang, saya sekarang. juga lagi minus. Oh, kalian tidak sendiri ya, ada Mas Dodi juga. Kalau begitu terima kasih banyak, Siap. safe flight ya. Ini langsung balik lagi ke Thank you, Surabaya. Mbak Rizka. Oke, demikian Cuanomis kali ini. Jadi gimana? Kira-kira kamu tertarik nggak untuk terjun ke investasi saham di awal tahun 2025 ini? Coba tulis di kolom komentar gimana nih pengalaman kamu investasi saham di tahun 2025. Tapi jangan lupa juga likes and share konten ini ya. Sampai jumpa.